hari ini Tuhan boleh mengizinkan kita berada dan akan merayakan hari kelahirannya yang membawa keselamatan bagi kita dan isi dunia. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, Natal adalah momen yang selalu dinanti-nantikan oleh orang Kristen. Karena Natal punya makna yang penting dan besar bagi iman orang percaya atau orang Kristen. Oleh sebab itu, kalau kita sudah berada di bulan Desember setiap tahunnya, kita akan mulai sibuk mempersiapkan perayaan Natal itu. Mulai dari dekorasi rumah dengan hiasan Natal. Kita akan sudah mempersiapkan kue-kue Natal, baju baru, sepatu baru. Kita berusaha mempersiapkan yang terbaik dari hidup kita untuk menyambut hari Natal itu. Sampai-sampai saking sibuknya kita merasa waktu ini tidak cukup untuk kita melakukan persiapan. Itu selalu terjadi berulang di setiap tahun di bulan Desember jika kita diizinkan untuk ada pada masa dan waktu itu. Hari ini pun kita diizinkan Tuhan untuk ada dalam persiapan malam Natal. Kita akan merayakan Natal, memperingati hari kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat hidup kita, dengan segala persiapan-persiapan yang sudah kita lakukan. Pertanyaannya bagi kita, mengapa kita melakukan persiapan yang demikian? Kita melakukan persiapan yang sangat baik karena kita meyakini bahwa Natal adalah peringatan perayaan hari lahir Tuhan kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kelahiran Yesus menandai babakan baru karya keselamatan Allah bagi dunia. Kelahiran Yesus adalah perwujudan kasih Allah bagi dunia. Dan peristiwa kelahiran Yesus ini sesungguhnya sudah dinubuatkan pada zaman Perjanjian Lama. Salah satu nabi Yesaya memberitakan tentang akan datang Raja Damai. Raja Damai itu akan membawa terang bagi dunia yang kelam. Dan di malam ini kita kembali mengenang kisah kelahiran Sang Juru Selamat itu melalui penulis Injil kitab Lukas. Lukas pasal 2 ayat 1-7 menceritakan kelahiran Yesus dalam sejarah dunia, yaitu pada zaman pemerintahan Kaisar Agustus, seorang kaisar kerajaan Romawi. Pada masa pemerintahan Kaisar Agustus, dia melakukan sensus penduduk atau pendataan penduduk. Maka Yusuf dan Maria tunangannya yang sementara mengandung pun harus mengikuti perintah sang kaisar untuk mengikuti sensus penduduk yang akan dilaksanakan di Bethlehem. Karena mereka tinggal di Nazaret, maka mereka harus melakukan perjalanan panjang dari Nazaret ke Yudea, ke kota kecil yang bernama Bethlehem. Catatan Lukas mengatakan demikian bagi kita dalam bagian firman ini. Ketika mereka tiba di Bethlehem, waktunya bagi Maria untuk bersalin. Lukas mencatat
Maria lalu melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas lalu melanjutkan cerita ini di ayat ke-8 sampai 14 bacaan kita tadi, di mana di padang Efrata ada para gembala yang sementara menjaga kawanan domba mereka. Dan mereka ini para gembala yang dipakai oleh Allah untuk pertama kalinya mendengar berita tentang kelahiran Yesus. Seorang malaikat tiba-tiba berdiri di dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Ini berita yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala di padang Efrata. Berita yang membawa pengharapan, berita yang membawa kekuatan, berita yang membawa perubahan bagi kehidupan umat manusia dan dunia. Malaikat katakan bahwa dunia pantas bersuka cita karena juru selamat telah lahir. Tapi sukacita bagaimana yang harus kita nyatakan dan aktakan ketika mendengar berita itu? Kita sudah mendengar berita itu. Kita mengalaminya dengan sebuah kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita sampai di hari ini. Kristus sudah lahir. Dia ada dalam kehidupan kita. Dia akan lahir di sepanjang kehidupan kita. Kita menerima sukacita, pengharapan, kekuatan, sebuah perubahan dalam rekonsiliasi yang dinyatakan Allah melalui Kristus bagi manusia dan dunia. Sukacita dalam iman, kegembiraan dalam iman. Karena itu Natal bukan pesta pora. Natal adalah kabar gembira. Natal adalah berita sukacita yang besar. Natal adalah peristiwa gembira, peristiwa sukacita, bukan pesta pora, mabuk-mabuk dan lain sebagainya. Sebab orang percaya harus memaknai arti Natal yang disampaikan oleh malaikat di padang Efrata, bahwa hari ini telah lahir juru selamat, dan karena itu jangan takut. Hal ini mengingatkan kita akan keadaan kita yang berdosa, keadaan kita yang membutuhkan penyelamatan dan pengharapan di tengah penderitaan, di tengah pergumulan kehidupan. Berita sukacita itu datang bagi kita semua untuk membawa kita kepada sebuah kehidupan yang dikaruniakan Allah melalui Yesus Kristus demi keselamatan dan pengampunan dosa kita. Karena itu jangan kita rayakan Natal dengan mabuk-mabuk dan pesta pora, sebab tidak akan punya nilai. Kita mesti mengingat siapa kita.
bahwa karena keadaan kita yang berdosa ini, maka Allah menjelma menjadi manusia melalui diri Yesus Kristus untuk memberi keselamatan bagi kita lewat kelahirannya, kehidupannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Hal yang berikut yang mau disampaikan oleh Injil Lukas atau penulis kitab Lukas bagi kita di malam persiapan Natal ini, bahwa cara Allah melawat umatnya dengan cara yang berbeda. Allah pilih Bethlehem, sebuah kota kecil yang tidak punya pengaruh. Allah pilih kandang domba dan palungan yang kotor, hina, dan jijik. Allah pilih gembala, orang-orang yang bekerja mengembalakan kawanan domba, budak yang mengerjakan pekerjaan tuannya, di mana mereka hidup hanya di padang bersama dengan kawanan ternak gembalaan mereka. Karena di mana domba-domba itu berada, maka di situ gembala berada untuk menjaga dari mara bahaya dan para pencuri ataupun binatang buas. Karena itu mereka harus berjaga-jaga. Dalam strata masyarakat Yahudi, mereka orang miskin, orang hina, termarginal yang tidak punya kedudukan. Mereka tidak punya nilai dan tidak punya harga dalam pandangan masyarakat saat itu. Tetapi mengapa Allah memakai mereka? Orang yang tidak punya nilai, yang dianggap tidak berharga, tidak punya status dalam masyarakat. Karena Allah mengasihi semua manusia tanpa melakukan perbedaan. Bagi Allah, para gembala punya nilai dan punya harga. Dan karena itu dia datang untuk semua orang, dan dia datang untuk mengangkat derajat kehidupan mereka supaya setara dengan yang lain. Inilah tanda bahwa juru selamat Yesus Kristus lahir untuk semua umat manusia, tanpa memandang siapa dia, status sosial, warna kulit, ekonomi, pendidikan, suku, adat istiadat, bahkan agama sekalipun. Dia datang untuk menyelamatkan setiap orang. Dia datang untuk menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Ini berita Natal yang menjadi pemaknaan bagi kita dalam ibadah persiapan malam Natal di saat ini. Bahwa Kristus hadir untuk mereka yang terhina, yang miskin, yang tidak dipandang. Karena itu dia tidak pilih istana, dia tidak pilih tempat yang nyaman, tetapi dia menanggalkan semuanya, meninggalkan keilahiannya, dan merendahkan diri sebagai seorang manusia di tempat yang hina, kotor, jijik, dan yang menjadi saksi para gembala yang tidak punya status dalam pandangan masyarakat, yang tidak punya nilai dan tidak punya harga. Kehadiran Yesus nyata bagi semua orang, dan kepada mereka
yang membutuhkan pengharapan, kekuatan di tengah pergumulan kehidupan yang berat. Sebab Dia datang membawa damai sejahtera kepada semua orang, bahkan dunia ini. Berita Natal ini lalu disampaikan oleh para malaikat di padang Efrata dalam sebuah pengagungan dan pujian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Sebuah nyanyian pengagungan pujian bagi Allah untuk setiap perbuatan-perbuatan yang telah Allah lakukan, sebab keselamatan datang dari Allah. Allah yang berinisiatif untuk mendamaikan manusia lewat kelahirannya, kematiannya, dan kebangkitan anaknya Yesus Kristus. Karena itu hanya Allah yang patut dimuliakan, sebab Dia Allah yang setia dan telah menggenapi perjanjiannya melalui keselamatan, pendamaian, dan rekonsiliasi umatnya melalui Kristus. Kita diminta untuk memuliakan Allah atas setiap apa yang Dia perbuat di dalam kehidupan kita, dan bukan manusia yang dimuliakan. Sebab hari ini kita boleh berjumpa dalam persiapan malam Natal ini pun karena perkara dan perbuatan Tuhan bagi kehidupan kita semua, sehingga kita masih bisa memperingati dan merayakan kelahiran Sang Juru Selamat hidup kita. Malaikat menyanyikan sebuah pengagungan dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Hal ini mau menandakan bagi kita bahwa Kristus Sang Pembawa Damai telah membuka jalan pendamaian dan pemulihan antara manusia dan Allah. Dan inilah berita Natal bagi kehidupan kita, karena Kristus datang untuk mendamaikan manusia dengan manusia dan manusia dengan Allah. Maka kita diminta untuk menjadi agen pembawa damai di mana saja kita berada, baik di tengah keluarga kita, pelayanan kita, tempat kerja kita, bahkan di mana saja. Itu berarti bahwa dalam kehidupan kita hanya ada damai sukacita, tidak ada benci, tidak ada dendam, tidak ada iri hati. Sebab damai itu sudah dinyatakan bagi setiap kita anak-anaknya lewat kelahirannya sebagai Raja Damai. Dia datang bawa damai sejahtera untuk kita. Lalu ketika kita menerima damai sejahtera itu, kita harus meneruskannya kepada sesama dalam hidup kita. Maka kalau kita bicara soal Natal, kita bicara hanya tentang damai, sukacita, kegembiraan, karena Yesus lahir bawa damai. Tetapi pertanyaan bagi kita, kalau kita sementara benci orang, tidak suka orang, marah orang, bermusuhan dengan orang, bisakah kita merayakan Natal? Karena Natal itu damai, sukacita. Tapi kalau di hati masih ada benci kepada orang siapapun itu, masih iri pada dia, masih marah dia, masih jadikan dia musuh kita, apakah kita bisa buat Natal dan rayakan Natal yang penuh dengan damai sejahtera itu?
Malam ini kita diminta buka hati, patahkan segala keakuan, lalu kita terima putra Natal itu dengan damai sejahtera yang Dia bawa dalam hidup kita. Lalu kita pergi dan menjadi agen pembawa damai sejahtera itu bagi keluarga kita, bagi teman sahabat kita, bagi rekan pelayan kita, rekan kerja kita, bagi siapa saja. Sebab kalau kita masih menyimpan dendam, benci, marah, Natal kita tidak punya arti. Natal yang kita rayakan tidak punya makna. Semahal apapun baju yang kita pakai, sepatu yang kita pakai, hiasan rumah yang indah, kue-kue yang banyak, tetapi kalau tidak ada damai karena benci, permusuhan, dendam, dan seterusnya, Natal kita punya nilai kosong. Maka bersama firman Tuhan di malam ini, mari kita jadikan Natal ini pemaknaan iman dan bukan sebuah tradisi di bulan Desember, sebuah kebiasaan tanggal 24 gereja penuh. Karena sesungguhnya Natal itu setiap hari, bukan saja di tanggal 24 dan 25, 26. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk dapat menjadi agen pembawa damai, maka kita harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Baru kita akan bisa berdamai dengan Tuhan, dan kita akan bisa berdamai dengan sesama. Hari ini kita boleh bersuka cita, bergembira karena ini pesta iman kita. Kabar keselamatan itu datang, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ada sebuah pengharapan yang diberikan, ada kekuatan yang diberikan bagi kita, orang-orang percaya bahwa keselamatan itu akan menjadi bagian kita sebab Dia sudah datang. Tetapi pertanyaannya bagi kita semua, bagaimana kita menerima juru selamat itu dalam hati yang bersih, hati yang penuh damai, hati yang bersuka cita? Mari kita kembali dalam pergumulan hidup kita. Natal masih tetap menjadi bagian sepanjang hari hidup kita. Buka hati untuk Tuhan. Berdamai dengan diri kita, berdamai dengan Tuhan, dan berdamailah dengan sesama. Maka kita akan menerima berkat Tuhan, karena hanya di dalam damai dan kerukunan itu ada berkat yang disediakan. Bapak, Ibu, jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, sebagai orang percaya dan sebagai warga bangsa, kita sementara berada dalam bulan-bulan politik. Tetapi di malam ini kita sudah tahu apa arti damai bagi kehidupan kita orang percaya. Maka jangan sampai karena perbedaan di dalam masa-masa politik ini akan menghancurkan
dan memecahkan persekutuan kita. Kita boleh berbeda pilihan, kita boleh berbeda pendapat, kita boleh berbeda pemahaman, tetapi damai itu harus tetap mengikat satukan kita sebagai saudara-saudara seiman di dalam Kristus Yesus. Jangan sampai damai Natal kita tercemar hanya karena perbedaan yang mendatangkan kehancuran di bulan-bulan politik yang akan kita masuki dan jalani. Karena itu, tetap mengandalkan Tuhan, Sang Raja Damai bertakhta di dalam kehidupan kita, supaya apapun yang akan terjadi, kita akan tetap menjadi agen pembawa damai dalam perbedaan yang kita miliki. Selamat merayakan Natal Kristus 25 Desember 2023. Kiranya damai Natal menyertai kita sekalian. Amin.